Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Wulandari, kelas Psikologi Islam 4B. Saya di sini ingin menjelaskan tentang konsep, ajaran, dan pokok-pokok agama Buddha. Agama Buddha merupakan agama besar yang kedua yang banyak penganutnya di dunia. Ajaran agama Buddha tidak bertitik tolak pada Tuhan dan hubungannya dengan alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk manusia. Tetapi dari keadaan yang dihadapi manusia dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya tentang tata susila yang dijalankan manusia agar terbatas dari lingkaran duka yang selalu mengiringi hidupnya. Ajaran agama Buddha dapat dirangkum dalam 3 ajaran pokok, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ajaran tentang Buddha Gautama sebagai pendiri agama Buddha dan asas rohani yang dapat dicapai oleh setiap makhluk hidup pada perkembangan. Ajaran tentang Buddha berkaitan pula dengan masalah ketuhanan yang menjadi salah satu ciri ajaran semua agama. Ajaran tentang Dhamma banyak membicarakan tentang masalah-masalah yang dihadapi manusia dalam hidupnya, baik yang berkaitan dengan ciri manusia itu sendiri maupun hubungannya dengan apa yang disebut Tuhan dan alam semesta dengan segala isinya. Ajaran tentang Sangha sebagai pesamuan para biksu juga berkaitan dengan umat yang menjadi tempat para biksu menjalankan dhammanya. Umat Buddha di seluruh dunia menyatakan ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan kata dalam satu rumusan kuno yang sederhana namun menyentuh hati yang terkenal dengan nama Tiratana, yang berasal dari bahasa Pali yang artinya satu bagian terpenting dan yang menjadi dasar agama Buddha. Tiratana berasal dari 2 kata, Ti yang berarti 3 dan Ratana yang berarti permata. Arti keseluruhannya adalah 3 permata mulia, yang maksudnya adalah 3 perlindungan. Permata yang pertama adalah Buddha, yaitu seorang yang mencapai penerapan yang sempurna dengan kemampuan sendiri tanpa bantuan dari makhluk-makhluk lain. Ia mempunyai kemampuan untuk menguraikan dan membabarkan penyatuan kepada makhluk-makhluknya. Permata yang kedua adalah Dhamma, yaitu ajaran-ajaran yang diberikan dan dibabarkan Sang Buddha untuk mencapai Nibbana. Permata yang ketiga adalah Arya Sangha, yaitu persaudaraan para pengikut Sang Buddha yang telah melaksanakan Dhamma dengan sempurna dan yang telah mencapai magga atau jalan dan phala atau hasil. Dapat juga dikatakan persaudaraan para pengikut Sang Buddha yang telah mencapai tingkatan-tingkatan kesucian, baik tingkatan pertama atau Sotapanna, orang yang telah mencapai 7 kali kelahiran. Kedua, Sakadagami atau orang yang telah mencapai 5 kali kelahiran. Ketiga, Nagagani, orang yang telah mencapai 1 kali kelahiran, maupun yang 4, Arahat, orang yang tidak sama sekali mengalami kelahiran. Keyakinan dalam agama Buddha dapat memusatkan perhatian pada 3 mestika, yaitu meliputi Buddha, ajaran atau dharma, dan komunitas para pengikut yang dianggap maju secara spiritual atau komunitas biksu yang berupaya mencapai pencerahan atau sangha. Seorang umat yang taat disebut upasaka atau upasika, dan ini adalah status yang tidak memerlukan inisiasi resmi. Agama Buddha awal menjunjung tinggi pembuktian yang dilakukan secara pribadi atas kebenaran spiritual, sementara kitab suci, nalar, atau keyakinan kepada seorang guru tidak menjadi sumber otoritas utama. Keyakinan memang dianggap penting, tetapi keyakinan hanya dianggap sebagai langkah pertama untuk menuju kebijaksanaan dan pencerahan. Lalu keyakinan juga akan usang atau mengalami perubahan penafsiran pada tahap akhir perjalanan spiritual. Sementara itu, agama Buddha awal secara moral tidak mengecam pemberian persembahan secara damai kepada dewa-dewi. Sepanjang sejarah agama Buddha, pemujaan dewa-dewi seringkali berasal dari keyakinan pra-Buddhis dan Anamis. Kemudian disesuaikan menjadi praktik dan kepercayaan Buddhis.
Sebagai bagian dari proses itu, dewa-dewi tersebut dinyatakan sebagai bawahan dari 3 mestika yang masih terus memegang peran utama. Baiklah, itu video singkat saya mengenai konsep dan ajaran-ajaran pokok agama Hindu. Jika salah kata, salah tingkah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Wulandari, pamit undur diri. Dadah.